Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta dan memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan, dan kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini akan saya bawakan dengan judul Memaksimalkan Penyembahan, yang terambil dari Wahyu 4. Namun saya akan bacakan dari ayat 9 sampai dengan yang ke-11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Haleluya. Mungkin saudara pernah menonton film-film science fiction. Film science fiction yang bagus biasanya adalah film-film yang di dalam kisahnya ditemukan bahwa dunia tempat kita hidup ini ternyata adalah sebuah kelereng kecil, dan ternyata ada sebuah realita yang jauh lebih besar. Idenya sederhana. Biasanya kita memiliki pemikiran apa yang kita hidupi sehari-hari ini adalah realita. Ternyata itu hanyalah dimensi-dimensi tersembunyi. Dan ketika kita mengetahui dimensi yang lain, maka kita menemukan realita yang sesungguhnya. Misalnya saja film The Matrix. Di situ mereka baru sadar bahwa ternyata selama ini mereka itu hidup di dalam suatu simulasi saja. Ada dunia yang nyata, yang asli, dan ternyata yang mereka hidupi selama ini adalah dunia bayang-bayang. Tetapi ide itu sendiri muncul karena dipikirkan oleh seorang filosof yang bernama Plato, bahwa sesungguhnya dunia ini adalah dunia bayang-bayang, dan ternyata ada dunia yang asli, realita yang ultimat, yang sesungguhnya yang akan kita hidupi nanti. Walaupun di dalam iman kekristenan kita tahu bahwa itu bukanlah hal yang benar, tetapi kita bisa membandingkannya dengan apa yang Yohanes lihat. Kalau misalnya kita melihat dari pembacaan dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, Yohanes memberikan suratnya, baik itu teguran, nasihat kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Tetapi di pasal keempat ini ada sesuatu yang berbeda dari ketiga pasal sebelumnya, yaitu Yohanes sedang melihat sebuah penglihatan. Nah, apa yang Yohanes lihat? Apa realita ultimat yang sebenarnya Yohanes lihat itu? Yang Yohanes lihat itu terjadi di surga. Realita yang ultimat itu adalah ibadah atau penyembahan. Tentu saja Yohanes dalam waktu yang singkat dan di dalam keterbatasannya sebagai manusia tidak bisa melihat keseluruhan realita surgawi itu, apalagi menuliskannya kepada kita. Tetapi saya percaya yang dia lihat bukan cuma pinggiran dari realita surgawi, melainkan esensi atau realita tersebut, karena dia melihat ruang tempat tahta Allah.
Dan di dalam ruang tahta Allah itu, yang Yohanes lihat ada gambaran 24 tua-tua yang mungkin melambangkan 12 suku Israel dan juga 12 rasul, sehingga merupakan referensi terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya itu melambangkan keseluruhan umat Tuhan. Yohanes juga melihat keempat makhluk yang mungkin melambangkan keseluruhan, itu melambangkan ciptaan Tuhan, segala makhluk yang hidup. Jadi ketika kita melihat esensi dari apa yang Yohanes lihat di penglihatan pasal yang keempat ini, Yohanes sedang melihat penyembahan dari umat Allah dan juga seluruh makhluk yang hidup sama-sama menyembah kepada Allah. Dalam Mazmur 19 dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mengapa pemazmur tidak mengatakan manusia juga menceritakan kemuliaan Allah, memberitakan pekerjaan tangannya, melainkan langit dan cakrawala yang melakukan itu? Mengapa alam itu yang harus menceritakan pekerjaan tangannya Tuhan? Pemazmur mengatakan bahwa alam itu indah dan menceritakan pekerjaan tangan Tuhan karena mereka sedang berfungsi sesuai dengan desain awalnya, yaitu untuk menceritakan kemuliaan Allah. Mereka sedang menyembah Allah, sedang memuliakan Tuhan. Nah, lantas bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika orang melihat kita, apakah orang juga berdecak kagum seperti melihat gunung, danau, dan lautan? Ya, mungkin saja saudara. Tetapi untuk bisa seperti itu, biasanya kita berpikiran kita harus pakai baju bagus, atau naik mobil mewah, atau berhiaskan dengan segala pencapaian kita. Tetapi sesungguhnya yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen yang sejati adalah melaksanakan dan memaksimalkan penyembahan itu bukan hanya di hari Minggu saja, sewaktu kita bernyanyi memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan hidup kita untuk menceritakan kemuliaan Allah. Itu adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan penyembahan kita. Sama seperti perkataan Rasul Paulus yang tercantum di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh selalu mengingatkan kita agar kita selalu memaksimalkan penyembahan kita, agar setiap orang yang melihat kita berdecak kagum dan melihat bahwa kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kiranya kami selalu memaksimalkan penyembahan kami di dalam kehidupan kami, agar kiranya semua orang yang melihat kami sungguh-sungguh melihat kemuliaan Allah. Pimpinlah kami di dalam kehidupan kami hari ini agar kiranya kami juga boleh dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.